Halo sahabat, kembali sama Bang Don yang akan melanjutkan cerita Gangga season kedua yang tidak lama lagi akan segera tayang di televisi kesayangan Anda. Tapi sebelumnya bagi yang belum subscribe, silahkan pencet tombol merahnya dan jangan lupa like, komen dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan updatean terbaru dari channel ini. Terima kasih. Episode sebelumnya diceritakan Sagar nekat menyimpan sindur di dahi Gangga, itu artinya dia menikahi Gangga saat itu di depan semua orang. Madvi meminta Sagar untuk melepaskan genggaman tangannya lalu mentabok Sagar. Tapi Sagar tidak mau melakukannya. Sagar dengan tegas mengatakan, mulai sekarang dan seterusnya, Gangga adalah istriku dan menantumu. Madvi menyuruh Sagar menghentikan kegilaannya. Pegangan tangan Sagar dan Gangga semakin erat. Madvi menatap Gangga dengan tatapan memohon. Sagar mengatakan, tak ada orang yang bisa memisahkan kami. Nenek masuk ke kamarnya dan keluar lagi dengan sebatang rotan. Nenek menyuruh Sagar melepaskan tangan Gangga. Sagar menggeleng. Nenek memukul tangan Gangga untuk melepas pegangan Sagar, tapi sia-sia. Sagar melihat ini dan menahan Gangga dengan memegang tangannya. Sagar teringat masa kecil mereka, ketika nenek melakukan hal yang sama pada dirinya dan Gangga. Supriya coba menghentikan perbuatan nenek, tapi nenek tidak menggubrisnya. Sagar meminta nenek melakukan apapun yang dia mau tapi tangan mereka tetap tidak akan berpisah. Gangga menambahkan, nenek boleh menyakiti kami sebanyak yang nenek mau, tapi sindur ini telah menandai hubungan kami. Nenek megabaikannya bertahun-tahun lalu juga. Nenek menyela, sekarang kau menyalahkan aku. Kau tidak bisa menjadi menantu di rumah ini selama aku masih hidup. Di sisi lain Janvi menelpon Yas, dia bertanya tentang kabar Sagar dan Gangga. Ratan memberi isyarat pada Yas agar tidak mengatakan apapun pada Janvi sekarang. Yas lalu berbohong pada Janvi, kau belum mengirim uang padaku. Janvi setuju untuk mengirimkan uang pada Yas dengan segera, aku tidak ingin Gangga memanfaatkan saat aku di sini. Dia memikat Sagar. Nenek letih sendiri setelah memukuli Sagar dan Gangga. Sagar bertanya, apakah nenek sudah lelah? Aku sudah bilang, sia-sia memisahkan kami. Nenek menyebut Gangga adalah mainan Sagar, aku membawanya ke rumah ini waktu dia kecil untuk hiburan bagimu. Kau selalu bermain dengan dia. Aku tidak siap membiarkan gadis jalanan menjadi kebanggaan rumah ini, kuil ini. Ini tidak boleh terjadi. Sagar menjadi marah, nenek boleh menyebutku apa saja. Tapi Gangga punya hak atas rumah ini, di kuil ini. Madvi meminta Sagar memberitahunya kalau semua itu bohong. Ini bukan kebenaran. Katakan. Sagar mengatakan, aku melakukan ini dengan penuh kesadaran. Pegangan mereka semakin erat. Madvi pergi dan kembali dengan sesuatu di tangannya. Dia mengancam, lepaskan tangan Gangga atau aku akan membunuh diriku sendiri. Sagar dan Gangga tertegun. Tanpa buang waktu, Gangga segera melepas tangan Sagar. Nenek menarik tangan Gangga agar ikut dengannya. Sagar coba mengejar tapi Madvi melarang Sagar melakukan itu. Nenek membawa Gangga ke kamarnya. Pandanganmu, pemberontakanmu, kegilaanmu. Kau tahu apa yang kegilaan ini akan sebabkan? Gangga menjawab bahwa Radha tidak akan pernah mencintai Dewa Krishna jika dia telah memikirkan konsekuensinya. Nenek menamparnya. Jangan membawa-bawa nama Tuhan untuk menyembunyikan dosamu. Apakah kau tidak malu? Bagaimana kau mendapat begitu banyak kekuatan? Gangga bilang aku mendapatkannya dari kehormatan dan harga diri yang diajarkan oleh ayah, ajaran Tuan, dan hari ini dari sindur Sagar. Nenek mengatakan tidak akan ada yang tersisa baik sindur ataupun harga diri. Aku akan menunjukkannya. Dia mendorong Gangga ke dinding dan mulai menyekat sindur dari kepalanya. Bubuk sindur itu jatuh di kaki patung Dewa Krishna. Nenek membawa Gangga keluar untuk menjelaskan apa artinya janda. Madvi memanggil Sagar. Dia menunjukkan Sagar sesuatu. Ini adalah kenangan masa kecilmu, mainan dan barang-barang Sagar. Aku terus menyimpannya dengan aman. Apa yang harus aku lakukan dengan ini semua sekarang? Madvi meminta Sagar untuk bersumpah di kepalanya bahwa ia akan meninggalkan Gangga untuk selamanya. Aku bisa mati jika kau ingin aku tapi jangan merebut Gangga dariku. Dia adalah jiwaku. Madvi mengatakan kau sudah mulai ngaco, omong besar. Madvi menuangkan minyak tanah ke atas semua barang Sagar dan membuatnya terbakar. Semua orang mencoba untuk menghentikannya tetapi sia-sia. Pulkit menarik ibunya minggir. Apa yang terjadi denganmu? Dia memberikan sindur di dahi Gangga. Dia ingin menikahi seorang janda. Madvi menangis. Pulkit menghibur ibunya. Madvi menangis dan berkata dia sudah merusak segalanya. Yas mengatakan pada Janvi apa yang Sagar lakukan. Janvi terkejut. Ini tidak mungkin. Sagar tidak bisa melakukannya. Gangga ada di balik itu.
Dia merebut sagarku dariku. Dia memecahkan semua barang di kamarnya dan menangis. Telepon Yas masih menyala. Yas tersenyum mendengarnya menangis. Gangga bergema di kepala Janvi. Dia membayangkan Gangga di hadapannya. Aku bilang Sagar adalah milikku dan akan datang padaku saja. Kau kalah. Janvi menolak. Kau tidak bisa menang dariku. Aku tahu bagaimana cara membuat Sagar menjadi milikku dan mengalahkanmu. Niru datang ke rumah Janvi. Ayah Janvi memperkenalkannya ke orang-orang besar dari Mumbai. Perkenalan diumumkan. Janvi memberi sinyal ke ayahnya. Niru melihatnya. Ayah Janvi ingin mengumumkan pernikahan Janvi dan Sagar di lingkungan teman-temannya. Aku akan menemukan tanggal bulan depan dan memberitahu Anda. Niru setuju. Orang-orang memuji Sagar. Dia harus menjadi anggota Dewan Bar. Niru mengucapkan terima kasih. Saya yakin Sagar ingin membuat jalannya sendiri. Ayah Janvi mengatakan tidak ada yang bisa dilakukan di Banaras. Kita semua ingin yang terbaik untuknya. Mereka saling berkata manis satu sama lain. Janvi berpikir jika Yas di sini maka dia akan tahu betapa mudahnya untuk menjebak seorang ayah yang begitu memperhatikan tentang masa depan putranya. Nenek membawa Gangga ke Gat. Lihat semua mayat itu. Tubuh mereka sudah menyelesaikan hidup mereka tapi kami janda harus mengakhiri segala sesuatu di dalam diri kita sementara kita masih hidup. Kita harus berhenti memiliki kegilaan apa saja dalam hidup dengan apapun. Janda tidak memiliki wajah atau eksistens. Kau memiliki segalanya sampai kau memiliki suami. Kau juga kehilangan suami di masa kecil. Gangga mengatakan tidak, suamiku masih hidup. Nenek yakin tidak akan ada yang menerima pernikahan ini. Gangga mengatakan wow, kau menerima pernikahan anak-anak untuk anak yang bahkan aku tidak tahu. Aku diutus menjadi jandis. Perkawinan, yang aku terima dari hati, tidak akan mengizinkanku untuk menjadi wanita yang sudah menikah. Apa yang kau coba gunakan untuk menakut-nakutiku? Ini semua kemunafikan. Kau ingat kapan dan mengapa aku memakai sindur di dahiku? Aku melakukannya untuk menyelamatkan cucumu. Kau selalu menghukumku untuk setiap hal kecil yang aku lakukan di masa kecil. Ketika kau tahu apa yang aku lakukan, mengapa kau memilih untuk mengabaikannya? Kau melakukannya karena kau egois. Kau diam karena itu tentang Sagar. Kau entah bagaimanapun juga setuju bahwa tindakan itu yang menyelamatkan hidup Sagar. Ini disebut standar ganda. Aku tidak sepertimu. Aku melakukan apa yang aku katakan. Apa yang aku lakukan, aku akan menjalaninya selama hidup. Kau seorang janda. Kau melihat sebuah hubungan dan melihatnya berakhir. Bagaimana aku bisa menerimanya ketika aku tidak menjalaninya? Aku bisa menerimanya jika sesuatu terjadi pada cucu Anda. Nenek memperingatkan untuk tidak mengatakan apa-apa tentang cucunya. Gangga tahu dia hanya peduli tentang orang-orang yang dia kasihi. Mengapa kau mengatakan seorang janda harus berhenti memikirkan hal lain ketika keinginanmu sendiri masih sangat banyak? Sampai kapan kau akan mengabaikan kebenaran? Keinginanmu tersembunyi di dalam hatimu. Menutup matamu terhadapnya tidak mengubah kebenaran. Kau telah menjalani hidupmu. Kau mungkin tidak ingin seseorang menyentuhmu dengan manis di usia ini, tapi aku ingin seseorang menyentuh jiwaku, berbicara padaku dengan manis.